Oke, biar Angel nggak grogi dulu nih Bang. Angel mau nyapa Bang dulu. Assalamualaikum Bang Odi. Waalaikumsalam. Baik ya, Angel. Iya Bang. Oke, kita mulai aja ya berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam, dimanapun teman-teman berada dan nonton podcast Himaki kita kali ini. Apa kabarnya nih? Semoga baik ya, dan sehat, dan selalu tetap menjaga protokol kesehatannya. Mungkin teman-teman sudah pada menunggu podcast Himaki kita di tahun ini. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Angelina Putrianti. Teman-teman bisa manggil saya Angel. Dan nantinya saya yang akan memandu acara podcast kita pada hari ini. Mungkin teman-teman juga tahun ini tuh mengangkat tema apa? Nah, tema yang akan kita angkat adalah tentang strategi pengembangan diri untuk masa depan. Nah, buat teman-teman yang suka overthinking sama masa depan, wajib nonton podcast kita kali ini. Dan pastinya teman-teman juga pada penasaran nih, siapa sih guest star kita dan narasumber kita yang luar biasa hari ini? Karena tentunya Angel nggak sendirian, gitu kan? Dan ada pun subtema kita tentang podcast kita kali ini, yakni mengenai tantangan fresh graduate dalam mencari pekerjaan. Nah, siapa nih kira-kira guest star kita? Nah, Sobat Himaki sudah pada tahu, atau mungkin udah pada kenal nih, atau memang udah pernah ketemu sama Kanda kita yang satu ini. Nah, Kanda kita yang satu ini adalah Odi Aziz Saputra SSI. Sebelumnya kita sapa dulu ya. Halo Kanda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Angel dan teman-teman Himaki semuanya. Ya, gimana nih kabarnya nih Kanda? Alhamdulillah masih dalam keadaan sehat walafiat. Ya, Alhamdulillah. Ya. Mungkin boleh dong Kanda disapa dulu nih teman-teman kita yang nonton podcast kita. Oke. Halo teman-teman semua, baik dari mahasiswa Himpunan Mahasiswa Kimia ataupun dari mahasiswa jurusan kimia yang semuanya sedang melihat acara podcast ini. Tetap terus stay tune ya bersama host kita yaitu Angelina. Terima kasih Kanda. Oke, buat teman-teman Himaki yang belum kenal sama Kanda Odi, jangan khawatir dan jangan risau, karena Angel bakal ngasih tahu nih background dari Kanda kita yang satu ini. Nah, oke, harus didengar nih ya, siapa sih Kanda kita yang satu ini? Nah, Kanda kita yang satu ini bernama lengkap Odi Aziz Saputra SSI, lahir di Tegal tanggal 16 Juli tahun 1997. Nah, latar belakang dari pendidikan Kanda kita ini merupakan salah satu dari alumni mahasiswa Universitas Riau, jurusan Kimia S1. Wah, ternyata alumni kita, ternyata Kanda kita yang satu ini. Dan sebenarnya nih banyak sekali pengalaman organisasi dan juga prestasi Kanda kita, namun Angel nggak mungkin bilang semuanya gitu kan, nanti habis waktu kita. Jadi Angel akan berikan sedikit gambaran tentang pengalaman kerja, experience, dan juga prestasi serta organisasi yang pernah Kanda Odi ikuti. Nah, untuk pengalamannya sendiri, Kanda itu merupakan founder platform digital writing dan jurnal class, dan juga koordinator relawan mahasiswa Satgas Siaga Bencana COVID-19 di Universitas Riau tahun 2020, staf pengajar Light Study Center Pekanbaru pada November 2018 sampai dengan Maret 2020, staf pengajar Bimbel Ocean Pekanbaru pada Februari 2017 sampai dengan Desember 2019, serta pembicara dalam pelatihan pembuatan sabun pada November 2019. Adapun prestasi yang pernah beliau raih, yaitu beliau merupakan penerima beasiswa program Magister Indonesia Future Teacher di tahun 2021. Kemudian juga penerima beasiswa program Sarjana Indonesia Future pada tahun 2017. Dan juga beliau pernah menjadi peserta program kreativitas mahasiswa Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Adapun seminar dan juga kepelatihan yang pernah beliau ikuti, itu pernah mengikuti International Webinar Molecular Docking, kemudian training program pendidikan karakter Teacher Motivation Program di PT Edukasi Universal Indonesia, kemudian juga pernah mengikuti workshop persiapan mahasiswa mengikuti dunia kerja di era Industri 4.0. Pernah juga melakukan kunjungan industri ke PT Semen Padang,
Pangkalan Kerinci. Kemudian organisasi yang pernah beliau ikuti itu beliau pernah menjadi Dewan Pembina Organisasi Himpunan Mahasiswa Kimia di Universitas Riau. Kemudian juga pernah menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Kimia dan juga pernah menjadi Ketua Bidang Asistensi UKMI Al-Kamil FMIPA Universitas Riau. Luar biasa sekali ya Kanda, banyak sekali nih sebenarnya berlembar-lembar, kita juga nggak mungkin bacain semuanya gitu. Oke. Kita langsung saja nih, biar kita makin dekat dengan Kanda Odi kita yang satu ini, mungkin kita langsung masuk ke sharing session gitu. Mungkin boleh dong Kanda diceritakan sedikit pengalaman luar biasa yang pernah Kanda alami selama berkuliah di Universitas Riau. Apa aja deh? Oke, Silakan. Baik. Terima kasih Angel atas kesempatannya. Jadi waktu itu saya dulu masuk di Universitas Riau di jurusan kimia itu pada tahun 2016 ya. Nah, awalnya tuh excited banget sih karena jurusan kimia FMIPA. Ibaratnya kimia FMIPA udahlah kimia murni lagi di FMIPA lagi. Sangat khas banget gitu, identik banget karena kita mempelajari sesuatu teori-teorinya, mempelajari hingga dalam struktur terkecil. Tetapi itu semua dalam perjalanan kita sebagai mahasiswa, ternyata kita nggak cuma mahasiswa yang bisa di akademisnya aja gitu. Nah, jadi waktu itu saya juga punya niat juga pengen menggeluti selain dari mahasiswa, saya juga ingin menimba experience atau pengalaman. Nah, baik itu dalam ranah organisasi, kemudian dalam ranah di luarnya. Nah, untuk itu kita juga menjadi seorang mahasiswa yang aktif dong. Nah, aktif maupun organisasi di dalam kampus, baik itu di jurusan kimia, maupun di fakultas. Lalu kita juga mempunyai relasi yang baik dengan yang ada di luar kampus, sehingga kita bisa sambil untuk menyelam mengikuti bidang lainnya di luar kampus. Baik dalam luar kampus itu kita aktif nih dalam kegiatan volunteer gitu. Volunteer misalnya kita mengisi dalam seminar atau pengembangan di dalam suatu desa, ataupun jadi volunteer dalam kondisi kemarin ada volunteer mahasiswa dalam kasus sampai saat ini ya, kasus COVID-19. Kemudian juga selain itu menimba ilmu juga, menimba pengalaman di luar kampus, terutama di pengajaran di bidang pendidikan gitu, karena juga tertarik dalam dunia pendidikan gitu. Oke, mungkin itu aja sih, simple juga nggak terlalu banyak, yang penting ya kita mengikuti semuanya dan belajar dalam hal apapun, baik itu dari akademisnya, kemudian belajar ilmu komputer, belajar ilmu yang ada di luar sana seperti speaking, seperti manajemen, seperti memimpin, dan aktif juga di masyarakat. Oke, baik Kanda. Berarti kita di perkuliahan ini bukan hanya untuk belajar akademis saja ya Kanda ya. Kita juga harus menggali potensi-potensi kita lainnya di luar sana, termasuk juga pengabdian kepada masyarakat gitu. Oke. Baik teman-teman. Ya, baik teman-teman. Mungkin teman-teman bisa tuh mengambil pelajaran di situ bahwa kita kuliah itu bukan hanya mengejar akademis saja gitu. Ya, untuk persiapan kita juga di masa depan. Begitu ya Kanda? Oke, ya benar sekali. Karena gimana ya Angel ya, soalnya dalam waktu kurun 4 tahun ini itu sepertinya menurut saya itu hanya terlalu biasa gitu kalau kita hanya memikirkan kita udah lulus gitu aja, cuman memegang sebuah nilai IPK, ijazah, tapi kita tidak punya keahlian atau keterampilan apapun gitu. Sangat disayangkan sekali. Soalnya kita mempertimbangkan bahwa ternyata lulusan jurusan kimia itu banyak di Indonesia gitu, nggak cuma di Undri aja gitu. Nah, jadi bagaimana cara kita mampu bersaing dengan alumni-alumni jurusan mahasiswa lainnya, tetapi kita punya nilai plus sendiri gitu. Kita punya nilai kelebihan sendiri yang nggak orang lain itu punya. Dan itu sangat mendorong
kita untuk fresh graduates ini, untuk teman-teman yang baru lulus itu bisa bersaing di dalam dunia kerja gitu. Betul banget, makasih banyak untuk sharingnya Kanda. Mungkin nantinya kita akan ngulik-ngulik lagi nih tentang yang Kanda sharing sekarang ini di sesi Q&A mungkin ya kan. Oke, selanjutnya kita langsung aja mungkin ya berbincang-bincang ringan dengan Kanda kita yang satu ini. Jadi gini Kanda, Himaki udah mengumpulkan nih beberapa pertanyaan dari teman-teman kita yang udah nge-follow Instagramnya Himaki, FMIPA Universitas Riau. Nah, pertanyaan yang masuk itu Kanda banyak sekali, luar biasa. Sepertinya banyak juga orang yang penasaran nih dengan Kanda kita yang satu. Ya, sepertinya begitu Kanda. Mungkin nanti kita akan berbincang untuk teman-teman yang udah input semua pertanyaan ke dalam Instagramnya Himaki. Tonton podcast ini, dan selamat buat teman-teman yang pertanyaannya dibacakan di podcast ini. Nah, kita langsung saja ya Kanda ke pertanyaan pertama ini. Ada yang menanyakan tentang, ini kan Kanda baru graduate gitu kan. Nah, kesan setelah baru menyandang gelar SSI itu baik di sisi positif atau di sisi negatif itu gimana tuh Kanda? Apakah berbeda nih waktu kita sebelum menyandang gelar sampai kita sudah menyandang gelar tuh beda nggak sih kesannya gitu? Ya, Angel, sebenarnya untuk penyandang gelar ataupun belum, sebenarnya gini, awal kita dari masuk kuliah menyandang mahasiswa kimia itu udah beda banget rasanya. Jangan gelar dulu, gelar setelah sarjana. Awal kita menyandang mahasiswa kimia itu udah beda banget. Itu tentu dipandang masyarakat, dipandang keluarga, ibaratnya, wah ini anak kimia, wah ini kayaknya bagus dalam segi hal makanan, gizi, laboratorium, dan hal apapun yang menyangkut dunia sains gitu, itu beda. Apalagi ketika kita sudah mendapatkan gelar sarjana, itu sangat beda. Tetapi itu bukan dijadikan beban ya, tapi kita justru menjadi enjoy. Saya ingat kutipan dari B.J. Habibie bahwa ketika kita sudah menyelami dalam suatu keilmuan, sudah suatu bidang nih. Nah, tetapi alangkah baiknya ternyata kita harus tekun, kita harus bersabar, kita harus ya benar-benar kita menyelami dalam bidang itu. Jadi ibaratnya kimia dan segala kehidupan itu harusnya dijadikan suatu hobi, udah suatu dijadikan makanan sehari-hari. Sehingga ketika kita udah menyandang gelar sarjana, ya kita akan menumpahkan isi pikiran kita, isi otak kita ke dalam hal apapun yang menyangkut dengan kimia gitu. Nanti akan terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau untuk sisi negatifnya, ya menurut saya nggak terlalu ada apa-apa ya, mungkin hanya sebagian orang mungkin hanya menjadi beban aja gitu. Beban kalau misalnya, kamu jurusan kimia, wah pasti seperti ini. Nah, nanti takutnya jadi insecure, jadi ibaratnya takutnya menjadi suatu hal yang menjadi pikiran, menjadi beban mental bagi teman-teman semua. Tapi ingat, tergantung dari pikiran kita, dari hati kita. Jika kita memang sudah menyelami suatu bidang, ingat konsisten dan istiqomah, sehingga dalam hal apapun kita akan menjadi enjoy dan menjadi sesuatu yang makanan sehari-hari gitu. Oke, bener banget ya Kanda ya. Karena sebenarnya kita udah masuk ke dunia perkuliahan itu kita udah menyandang status sebagai mahasiswa itu sudah menjadi sesuatu yang luar biasa, apalagi kita menyandang gelar sarjana. Benar banget. Iya, benar. Mungkin Kanda juga ini berkaitan juga nih Kanda dengan stereotip orang di luar sana yang mikir nih untuk anak-anak kimia, anak-anak kimia nih pasti pandai buat bom nih gitu-gitu. Itu gimana sih pandangan Kanda? Ya, kalau pandai buat bom, kita tahu nih, kita pasti yakin bahwa sebenarnya membuat bom itu nggak diajarin ya dalam kurikulum kita gitu, nggak diajarin dalam kuliah kita. Mana ada sih ibaratnya suatu hal pendidikan yang sangat baik, yang sangat berpotensi bagi sumber daya manusia, justru mengajari sistem yang menghancurkan alam, menghancurkan alam semesta, menghancurkan di lingkungan kita. Tetapi kita kan bisa membedakan antara bahan satu dan bahan yang lainnya, membedakan antara unsur yang satu dan unsur yang lainnya, dan membedakan antara material yang satu dan material yang lainnya. Apabila suatu bahan atau unsur itu dicampur, maka apakah dia reaktif, apakah tidak reaktif, apakah bahan tersebut cenderung akan seperti
meledak atau cenderung untuk ya biasa aja, no problem gitu, atau ada reaksi lain. Nah, disitulah anak-anak kimia itu mampu berkreasi, mampu menumpahkan isi pikirannya. Oh, ternyata bahan seperti ini cocok nih buat kehidupan kita. Oh, sebenarnya ini nggak boleh, ini sama ini nggak boleh dicampurin, sama ini ya nggak boleh letaknya bersamain gitu. Nah, itulah hal yang paling ibaratnya paling menarik lah dalam kita menekuni jurusan kimia ini, Angel gitu. Iya, bener banget tuh kadang-kadang kan banyak tuh teman-teman kita yang di luar sana tuh mikir anak mana, anak kimia, wah ini bisa buat bom nih gitu kan Kanda. Kadang itu mengganggu juga gitu untuk kita yang anak kimia, padahal tuh kita di dunia kerja pun nantinya nggak buat bom juga gitu kan, malah anak-anak kimia Benar. benar. Di bidang apapun dia bisa masuk gitu, karena kan apapun di dunia ini tuh nggak lekang yang namanya sama ilmu kimia gitu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kanda, ada juga yang masuk pertanyaan tentang, nih Kanda, apakah mengikuti organisasi di kampus berpengaruh dalam dunia kerja? Soalnya nih kalau dilihat-lihat nih Kanda, organisasi Kanda lumayan banyak nih. Gimana nih Kanda, coba Iya, pandangnya. betul. Organisasi itu sangat berperan ya ketika kita udah fresh graduate. Kita akan melihat bedanya orang yang belum pernah berorganisasi dengan orang yang sudah berorganisasi. Banyak orang-orang yang belum pernah berorganisasi, dia akan ibaratnya masih perlu beradaptasi gitu. Masih perlu ibaratnya melihat dari sisi lainnya bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara untuk membangun sebuah relasi dan jaringan. Nah, ketika orang-orang yang sudah berorganisasi, dia akan sudah terbiasa dihadapkan dengan hal-hal itu semua. Dia sudah terbiasa dihadapkan dengan sistem birokrasi, sistem administrasi, sistem hierarki, dan sistem kerja dengan teamwork dan kerjasama. Mungkin adik perlu tahu bahwa dalam dunia kerja itu selain kita untuk bersifat individual, tapi kita juga harus mampu bekerja secara teamwork, bekerja dengan secara bersama-sama, berkelompok, bergrup, dan lain-lain. Nah, di situ diperlukan kondisi yang matang, kondisi pikiran dan stabilitas jiwa yang matang, yang mumpuni untuk kita bisa mencapai dalam tahap seperti itu. Dan itulah guna berorganisasi. Kan kita udah terbiasa gitu bertemu dengan orang-orang baru, sudah terbiasa kita untuk ibaratnya bincang-bincang, kita berbicara, berkomunikasi. Kebiasaan-kebiasaan itulah yang akan kita implementasikan sesudah kita mendapat gelar sarjana. Gitu. Baik Kanda, berarti berpengaruh ya Kanda organisasi itu dengan dunia kerja. Nah, itu teman-teman, berarti organisasi itu penting gitu. Jadi buat teman-teman yang belum mengikut organisasi, coba mulai-mulai ikut organisasi. Biar nanti pas di dunia kerja nggak kaget ya Kanda, melihat aspek-aspek lainnya. Oke nih, selain organisasi gitu Kanda ya, kita harus persiapkan organisasi juga selama kita berkuliah. Ada nggak sih Kanda aspek apa saja sih yang harus dipersiapkan juga nih sebelum kita melamar pekerjaan sebagai fresh graduate selain kita juga aktif di organisasi? Nah, gini, adik semua, jadikan selama kita 4 tahun ini, jangan menjadikan kita menjadi seorang yang hanya berfokus pada hard skill kita. Misalnya hard skill kita, pengetahuan kita hanya dalam bidang kimia. Nah, teman-teman semua wajib untuk melatih keahlian kita, melatih hobi dan minat bakat kita di luar itu semua. Mungkin ada teman-teman yang suka berbicara, suka melihat bersosialita, silakan mengembangkan karirnya, silakan mengembangkan hobi dan minatnya. Misalnya dia suka untuk menjadi penyiar radio, dia suka untuk menjadi jurnalistik, dia suka menjadi seseorang yang suka eksperimen sosial, silakan saja. Karena apabila kita menekuni semua itu sangat berdampak baik dengan kita. Di CV kita itu akan tertulis bagaimana seorang pribadi kita, bagaimana kita tuh punya nilai plus apa gitu selain kita di bidang kimia ini gitu. Itu yang menjadi suatu pokok atau nilai plus bagi kita semua gitu. Jangan sampai kita hanya monoton, kita hanya mengandalkan satu bidang aja gitu, tanpa diimbangi dengan bidang-bidang lainnya. Karena dikhawatirkan ke depannya kita akan bakal kalah saing dengan sumber-sumber manusia yang
ada pada jurusan lainnya, yang ada pada universitas lainnya. Seperti itu. Nah, itu dia ya Kanda, beberapa hal yang perlu kita persiapkan nih untuk masa depan ataupun dunia kerja nantinya. Nah, tadi Kanda juga ada yang menyinggung tentang CV nih. Nah, boleh dong Kanda dikasih tips dan triksnya gimana tuh kita caranya nyusun CV kita tuh biar HRD-nya tertarik gitu membaca. Gimana tuh Kanda? Silakan. Nah, CV ya. Kalau untuk CV saya udah belajar membuat CV itu sejak kerja nyata. Kenapa itu penting dilakukan? Karena kita nggak mau nanti habis fresh graduate, kita nggak tahu mau ngapain nih, kita nggak tahu mau kemana. Ujung-ujungnya kita bakal udah nganggur gitu aja, hanya bisa menunggu. Nah, itulah suatu hal yang harus diantisipasi bagi mahasiswa zaman sekarang ini. Kita harusnya bisa belajar CV dan belajar untuk interview, wawancara, dan lain-lainnya. Untuk CV, masing-masing orang kan mempunyai CV yang berbeda-beda sesuai dengan tuntutan jenisnya. Nah, pada saat sekarang ini, ketika saya pernah belajar CV, justru HRD itu akan lebih menarik CV seseorang itu yang desainnya itu tentu simple. Dia nggak terlalu banyak corak atau coretan, simple, sederhana, tapi isinya berbobot gitu. Isinya menerangkan dengan jelas bagaimana kepribadian kita, bagaimana keahlian kita, bagaimana pengalaman kita, bagaimana prestasi kita, bagaimana tentang kondisi kepribadian kita juga. Intinya, di dalam CV itu akan menerangkan segalanya. Tetapi yang perlu dicontoh, yang perlu teman-teman lakukan adalah mulailah dari sekarang untuk mencari informasi tentang CV yang terbaik, mencari tentang bagaimana kita belajar wawancara, interview dalam dunia kerja, kemudian juga mempelajari ilmu-ilmu desain, ilmu-ilmu tentang menggunakan software, ilmu-ilmu bagaimana cara mengolah aplikasi dan lain-lain. Karena dalam kondisi yang zaman sekarang ini, kita emang harus dituntut untuk menguasai ilmu teknologi juga gitu. Begitu. Bener banget tuh, Kanda. Memang zaman sekarang ini udah 4.0, kita harus menguasai teknologi. Gitu. Jadi sebagai mahasiswa kimia, kita nggak boleh juga kita ini buta sama teknologi ya, Kanda. Oke. Ini ada sedikit pertanyaan. Kita nggak muluk-muluk, Kanda, karena kita kuliah pasti kita pengen ke depannya gitu ya kan. Jadi ini adalah apakah kesalahan yang biasanya dilakukan oleh fresh graduate saat interview buat dia nggak diterima? Apa tuh Kanda kira-kira? Pertama, dia gugup. Kedua, dia tidak memberikan jawaban yang meyakinkan. Bagaimana seseorang itu bisa diterima dalam dunia kerja? Dia tentu akan menjawab sesuai dengan kondisi apa yang ada di dirinya, tapi meyakinkan. Mampu meyakinkan HRD ataupun kepala, misal kepala laboratorium atau direktur yang pada saat itu sedang mewawancarai kita. Ilmu untuk komunikasi, untuk meyakinkan ini, itu tentunya harus dipelajari dan dilatih. Kita nggak bisa untuk belajar sekali dua kali ini, kita bisa, tetapi kita harus ada latihan. Nah, teman-teman semua harus meninggikan jam terbangnya. Artinya, mulailah dari sekarang coba lamar beasiswa kemana-mana, ikut volunteer, ikut program relawan, ikut program sambilan kerja dan lain-lain. Dari situ kita akan sudah terbiasa untuk berbicara, sudah terbiasa untuk diwawancara. Nah, dari situ teman-teman semua akan mulai terlatih dan terbiasa ketika di fresh graduates gitu. Nah, baik Kanda, bener banget itu. Berarti kita harus melatih diri dari sekarang tuh teman-teman. Nggak mungkin bisa langsung match, langsung bisa gitu ya. Ketika kita fresh graduate langsung bisa gitu. Kita nggak mungkin bisa gitu. Jadi harus ada dilatih gitu. Gimana cara kita interview yang baik. Oke, terakhir Kanda. Banyak yang nanya, fresh graduate itu harus punya pengalaman kerja nggak ya Kanda? Atau gimana gitu Kanda? Nah, fresh graduates itu harus punya pengalaman kerja nggak ya gitu. Nah, sebenarnya fresh graduates itu
Kalau untuk yang normal ya karena fresh graduate, jadi kita masih fresh gitu ya, masih baru gitu, masih ibaratnya sebuah sayuran itu masih fresh banget ketika mau diolah. Nah, teman-teman, ada orang yang ibaratnya tipikal, ada perusahaan yang membutuhkan fresh graduates karena bakal di training dulu, di training sekian bulan, kemudian kalau cocok akan dilanjutkan program kontrak atau menjadi karyawan yang tetap. Ada juga seseorang yang dibutuhkan dalam suatu perusahaan memang karena experience-nya, karena pengalamannya gitu, Mas. Tetapi orang-orang yang punya experience dan pengalaman itu tentu akan meminta sebuah income atau feedback yang nggak biasa-biasa juga gitu. Itulah kenapa ada dua sisi yang berbeda. Ketika perusahaan itu mau menerima orang yang fresh grad, artinya tidak terlalu banyak menggelontorkan dana gitu untuk income-nya. Nah, beda lagi kalau untuk orang sudah berpengalaman, tentu kan beda. Nah, ternyata teman-teman, itu semua kita perlu sebuah pengalaman, minimal pengalaman 6 bulan, 1 tahun. Pengalaman disitulah kita bisa belajar. Pengalaman itulah akan membuat track record kita yang baik. Misalnya nih, dalam ilmu kimia sendiri, kita yang nggak terbiasa di labor sama orang yang terbiasa di labor itu tentu berbeda. Orang yang terbiasa untuk tampil panggung ke depan sama orang yang belum pernah tampil panggung ke depan itu juga berbeda. Mana kita yang lebih dipilih, mana kita yang akan diambil? Tentu orang yang punya pengalaman, orang yang punya kapasitas gitu. Saya yakin untuk tipe-tipe banyak seperti perusahaan atau PT sekarang itu akan mengambil seseorang yang punya kapasitas yang bagus, orang yang punya kapabilitas, orang yang punya kemampuan yang sangat bagus. Di samping itu tentu kita juga akan menguasai hard skill maupun soft skill kita, sehingga kita mampu dilirik duluan. Oh, jadi seperti itu ya Kanda ya. Jadi mungkin itu mau nanya juga sedikit lagi nih Kanda. Karena penasaran juga nih Kanda. Karena kan sekarang ini udah ada yang namanya program Kampus Merdeka ya Kanda. Di situ banyak sekali program-program seperti Merdeka Belajar dan lain sebagainya. Jadi untuk kita mahasiswa kita boleh magang di Kampus Merdeka. Itu tuh bisa nggak sih Anda dijadikan salah satu persiapan kita untuk dunia kerja di masa depan juga? Iya, artinya program-program yang sudah difasilitasi itu silakan kita ambil, silakan kita ikuti gitu. Itu adalah suatu wadah gitu, wadah bagi kita bahwa kita disediakan nih, ini untuk magang, ini untuk ibaratnya kita menyelam suatu bidang lain. Silakan diikuti program-program tersebut. Itu akan meningkatkan pengembangan diri kita gitu. Kita akan tahu dengan corak dan budaya di luar sana. Kita akan tahu menemukan orang-orang baru. Kita akan paham dan tahu sistem orang itu seperti ini, sistem kita seperti itu gitu. Akan ada suatu perbedaan. Dari suatu perbedaan kita bisa membandingkan. Dari kita membandingkan itu, kita bisa belajar, kita bisa mengambil yang baik dan membuang yang tidak baik dalam diri kita. Selain itu juga akan menimba pengalaman kita, tentu akan semakin baik gitu. Silakan ikuti program-program yang ada di kampus saat ini. Baik Kanda, terima kasih banyak Kanda. Nah itu dia tuh teman-teman, jadi buat teman-teman yang mau mempersiapkan diri untuk masa depan dan juga dunia kerja nantinya, jangan lelah untuk mencoba apapun yang ada di kampus. Soal nilai ya Kanda, tidak melulu soal IPK, tidak melulu soal nilai lapor gitu. Jadi hidup itu harus ada sosialnya, interaksinya juga harus ada gitu. Oke Kanda, sebenarnya pengen banget nih Kanda ngomong panjang lebar lagi karena banyak juga pertanyaan yang masuk, tapi ya karena kita diberikan waktu yang sangat singkat juga, jadinya cuma beberapa pertanyaan dan Kanda juga sudah menjawab pertanyaan dengan sangat baik dan mudah dimengerti mungkin, alhamdulillah untuk teman-teman kita nantinya yang nonton podcast kita ya. Baik Kanda, mungkin untuk kesimpulan podcast kita kali ini bahwa kita harus mempersiapkan diri untuk dunia kerja kita di masa depan itu dimulai dari kita berada. Jadi ketika kita di kampus, kita nggak melulu soal akademik aja yang harus kita asah, tetapi kita juga harus mengolah juga potensi-potensi yang ada di dalam diri kita sebagai ajang untuk mempersiapkan masa depan kita. Nah, sebelum podcast ini Angel akhiri nih Kanda, aduh sayang sekali sebenarnya harus mengakhiri podcast kita kali ini. Kami nih udah ada mempersiapkan nih kenang-kenangan untuk Kanda. Mungkin boleh diperlihatkan dulu
Aduh, ada kenang-kenangan ternyata Kanda. Supaya nanti Kanda Aduh, bisa terima kasih teman-teman Himaki ya. pernah jadi apa gitu narasumber di podcast Himaki. Nah, ini Kanda, terima kasih banyak ya Kanda. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Angel, terima kasih teman-teman Himaki. Ya, Angel mewakili teman-teman Himaki lainnya mengucapkan terima kasih banyak Kanda sudah bersedia dengan senang hati menjadi narasumber yang luar biasa di podcast kita kali ini, mau berbagi tips dan juga experience hidup yang tentunya sangat mahal dan juga luar biasa. Terima kasih ya Kanda. Sama-sama Angel. Boleh dong Kanda terakhir nih. Angel nih udah candu nih ngomong sama Kanda, jadi terakhir nih boleh Kanda kasih tahu dong teman-teman moto hidup Kanda untuk memotivasi diri yang suka overthinking sama masa depan. Oke, untuk orang-orang yang overthinking untuk masa depan, sebenarnya moto hidup saya simple, yaitu ya siapa yang bersungguh-sungguh ya dia akan berhasil gitu. Siapa yang dia mau berjuang dengan keras, dengan ulet, ya dia akan menemukan pencapaian kesuksesannya. Ingat teman-teman semua, apabila kita berbuat sesuatu, berbuatlah kita dengan tulus dan ikhlas, dan jangan mengharapkan sesuatu apapun atau imbalan dari perbuatan kita. Jangan kita berlaku secara pamrih. Yang penting kita secara hati, secara pikiran lakukan dengan tulus dan ikhlas. Insya Allah nanti Sang Maha Kuasa akan membalasnya baik di kehidupan akhir nanti maupun di alam semesta ini. Gitu. Oke, luar biasa sekali Kanda. Semoga teman-teman termotivasi dengan podcast Himaki kita kali ini ya. Nah, baik buat teman-teman Himaki, terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa nonton podcast Himaki selanjutnya karena pastinya akan banyak sekali kejutan-kejutan guest star yang menarik dan tentunya hanya ada di YouTube channel Himaki. Dan jangan lupa juga like, comment, dan subscribe ya channel YouTube-nya Himaki. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.